Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai praktek tajwid. Agar cepat memahami tajwid, sekarang kita akan mempraktekkan di surah An-Nasr. Sebelum itu mari kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang kita baca dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekarang coba kita uraikan tajwid daripada surah An-Nasr ini. Di ayat pertama, idza. Di sini kita bertemu dengan huruf mad tabi'i yaitu alif. Sebelumnya berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i atau mad asli. Kemudian ada jaa. Di sini ada huruf mad tabi'i yaitu alif, sebelumnya berharakat fathah dan bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, maka dihukumi sebagai mad wajib muttasil. Berapa panjangnya? Adapun panjangnya daripada mad wajib muttasil ini yaitu 5 harakat. Idza jaa nasrul, seperti itu. Jadi panjangnya 5 harakat. Kemudian di lafaz selanjutnya yaitu anasrul. Di sini kita bertemu dengan shad. Kita harus membedakan antara shad dan juga sa. Jangan dibaca seperti anas tetapi menggunakan shad, anas. Karena shad ini termasuk disifati dengan shafir. Kemudian setelah itu ra, nasrul. Ra-nya dia idhammahkan, maka kita hukumi sebagai tafhim. Karena ada huruf ra berharakat dhammah. Setelah huruf ra kita bertemu dengan lafaz jalalah, maka dia hukumi sebagai tafhim juga, artinya tebal. Karena ada lafaz jalalah sebelumnya berharakat dhammah. Setelah itu wal, alif lamnya dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu fa. Kemudian fat, di sini ada ta yang disukunkan. Dia disifati dengan hams, maka ada nafas yang keluar, wal fat. Kemudian ada ha. Di sini ada 2 huruf yang diwaqafkan, maka ha ini juga termasuk huruf hams, maka caranya wal fat. Kemudian di ayat selanjutnya wara'aitan, wara, di sini ada ra berharakat fathah, maka dihukumi sebagai tafhim, artinya tebal. Kemudian wara'ai, di sini ada ya huruf lain, maka cara bacanya aitan, seperti itu. Tidak boleh dipanjangkan karena ini bukan mad lain tetapi ya huruf lain. Wara'aitan, kemudian ada alif lam tidak dibaca, maka kita hukumi sebagai asy-syamsiyah atau al-syamsiyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan nun. Kemudian nunnya juga bertasdid, maka kita hukumi sebagai gunnah musyaddadah, artinya boleh didengungkan 2 sampai 3 harakat. Wara'aitan didengungkan. Kemudian di sini juga dihukumi sebagai mad tabi'i karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah. Sayadkhulun. Kemudian ada huruf qalqalah disukunkan di tengah-tengah kalimat, maka kita hukumi sebagai qalqalah sughra.
Ca itu dengan cara memantulkan tetapi secara sedikit saja. Yadkhulun seperti itu. Kemudian khuluna di sini juga dihukumi sebagai mad tabi'i karena ada huruf mad tabi'i yaitu waw sebelumnya berharakat dhammah. Yadkhuluna fi, di sini juga hukumnya mad tabi'i karena ada huruf mad tabi'i yaitu ya sebelumnya berharakat kasrah. Di sama di sini juga mad tabi'i ataupun mad asli karena ada huruf iya sukun sebelumnya berharakat kasrah. Fi dinillah nillah. Kemudian di sini juga ada lafaz jalalah sebelumnya berharakat kasrah, maka dihukumi sebagai tarqiq, artinya tipis. Kemudian af di sini ada fa yang disukunkan, sedangkan fa ini termasuk huruf hamz, maka ada angin yang keluar. Jangan dibaca waja, tetapi af ada angin atau nafas yang keluar. Kemudian wa di sini juga mad tabi'i karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah. Kemudian ja di sini ada mad iwad karena ada tanwin atau fathah tain bertemu dengan huruf mad tabi'i kemudian diwaqafkan. Berapa panjangnya? Adapun panjangnya yaitu 2 harokat ataupun 1 alif. Kemudian di ayat selanjutnya fasabbih, di sini juga ha ini juga termasuk huruf hamz, maka ada nafas yang keluar. Fasabbih seperti itu. Bihamdi rabbika. Kemudian ada ra berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai tafhim, artinya tebal. Rabbika wastagh. Di sini oghin ini awas, oghin ini bukan termasuk huruf qalqalah, maka jangan dipantulkan, jangan dibaca seperti ini wastag, tetapi kita tahan wastaghfir seperti itu. Kemudian di sini juga ada ra, kemudian sebelumnya berharakat kasrah, maka kita hukumi sebagai tarqiq. Kemudian ada ha yang diwaqafkan, berarti ada 2 huruf yang diwaqafkan, ra dan juga ha. Ha ini termasuk huruf hamz, maka kita baca wastaghfir. Ada sedikit pelafalan daripada ha, tetapi sedikit saja, jangan sampai berlebihan. Karena ini waqaf isyarah, jadi cukup secara sedikit saja. Wastaghfir. Kemudian in ada nun yang bertasdid, maka kita hukumi sebagai gunnah musyaddadah. Kita dengungkan 2 harokat, boleh sampai 3 harokat. In seperti itu. Innahu hu. Kemudian ada hu mad silah qaswirah. Panjangnya 2 harokat. Karena ada hal dhamir, sebelumnya ada huruf hidup dan bertemu dengan huruf ijaiyah selain daripada hamzah. Kemudian mad tabi'i kana tawwaba. Kemudian wa juga mad tabi'i karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah. Kemudian ba di sini juga sama yaitu mad iwad karena ada tanwin bertemu dengan huruf mad tabi'i yaitu alif diwaqafkan ataupun di akhir kalimat. Coba sekarang kita baca dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mari kita sama-sama membaca Shadaqallahul Azim. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.